الرحمن الرحيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa ummati ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan membahas tentang zakat di kitab Sahih Bukhari. Pertama, di kitab itu dijelaskan tentang kewajiban membayar zakat dengan mengutip satu ayat, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi sholat, zakat satu paket. Satu paket. Kalau mampu. Kalau sholat kan semuanya mampu. Kalau zakat tidak semua mampu. Tapi kalau mampu maka wajib satu paket. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma haddatsani Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu fa dzakara haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya'muruna bis sholati waz zakati. Jadi dari sahabat Ibnu Abbas dijelaskan bahwa kita ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk sholat dan zakat. Karena tadi ada ayat yang mewajibkan kita untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Maka saat sahabat Mu'ad diutus oleh Rasulullah ke Yaman, Nabi berpesan, ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Ajak mereka wahai Mu'ad, masyarakat di Yaman itu untuk bersyahadat, masuk Islam, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulullah. Jika mereka sudah mengikuti ajakanmu masuk Islam, fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha qad iftarada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Maka sampaikan kepada mereka setelah masuk Islam ada perintah sholat 5 waktu dalam sehari. Fa inhum ata'u lidzalika, kalau mereka juga sudah sholat, fa'alimhum anallah iftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Sampaikan kepada mereka bahwa aku mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada yang miskin. Jadi zakat ini dari muslim kepada muslim. Kalau biasanya kita dari kita untuk kita, jadi berputar di situ, berputar. Jadi diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada yang miskin. Masuk Islam, sholat, zakat. Nah, di saat sahabat Abu Bakar memerangi orang yang enggan membayar zakat, jadi di masa Khalifah Abu Bakar, orang yang enggan membayar zakat itu diperangi. Maka sahabat Umar bertanya, kaifa tuqatilun nasa wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala faqad asama minni malahu wa nafsahu. Bagaimana engkau wahai Abu Bakar memerangi orang-orang itu, orang yang tidak mau membayar zakat? Sementara Rasulullah dulu pernah menyatakan, aku diperintahkan untuk memerangi orang kafir sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah.
Siapa sudah mengatakan la ilaha illallah maka mereka aman, tidak aku perangi. Lah ini yang engkau perangi itu mereka sudah masuk Islam, mengucapkan la ilaha illallah, kok masih engkau perangi? Kan Nabi hanya menyatakan sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tidak pernah ada di zaman Nabi diperangi yang tidak mau membayar zakat. Kok kamu memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat? Wong mereka ini orang Islam. Faqala, maka sahabat Abu Bakar mengatakan kepada sahabat Umar, la uqatilanna, aku akan memerangi siapa saja man farraqa bainas sholati waz zakah, yang membedakan antara sholat dengan zakat. Fa inna zakata haqqul mal, sebab zakat itu haknya harta. Menarik di sini, haknya harta. Ibaratnya kalau harta itu tidak kita keluarkan zakatnya, merana. Kasihan si harta itu. Hakul mal. Jadi tidak menyebut haknya orang miskin, tetapi haknya harta untuk dia pergi zakat, kira-kira gitu. Kalau kita kan ada hak pergi haji gitu ya, porsinya. Jadi harta itu ada porsi untuk dia dizakatkan. Jangan sampai dia ditahan, kasihan. Kasihan, ibaratnya begitu. Sehingga beliau mengatakan la uqatilan, aku perangi. Wallahi, demi Allah, lau manauni inakon kanu yu'adduna ila Rasulillah laqataltuhum ala man iya. Siapa yang dulu di zaman Rasulullah mengeluarkan zakat, lalu di zamanku tidak mau mengeluarkan zakat, bukan karena tidak mampu, tapi tidak mau, hanya karena aku yang menjadi pemimpin, kemudian dulu yang memimpin Rasulullah dia mengeluarkan zakat, saat aku tidak mau, akan aku perangi mereka. Jadi kalau di zaman Rasul sudah mengeluarkan zakat, terus saat ini tidak mau, maka aku perangi mereka. Baru kemudian sahabat Umar memahami apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar. Maka orang yang tidak mau membayar zakat dosa, karena dia meninggalkan yang wajib. Berbeda dengan sedekah sunnah. Kalau zakat wajib, meninggalkan yang wajib itu dosa. Kata Rasulullah, man atahullahu malan falam yu'atti zakatahu mustilallahu yaumal qiyamati syuja'an aqra lahu zabibatani yatuquhu yaumal qiyamati thumma ya'khudhu bila zamaihi yakni syataqaihi thumma yaqulu ana malikun ana kanzuka thumma tala. Siapa yang kaya tidak mau membayar zakat, nanti di hari kiamat itu diibaratkan sebagai seorang pemberani tapi culun. Dia nanti saat di hari kiamat preman tapi digunduli. Ya kayak maling ketangkep, hilang kekuatannya. Digunduli, kemudian ada dua tanaman merambat yang akan mengelilinginya di hari kiamat itu, kemudian memegang-megang pipinya, dimainin sama tanaman yang merambat tadi itu. Lalu tanaman itu mengatakan, aku adalah pemilikmu. Sekarang ini aku yang menguasai kamu. Aku adalah hartamu. Jadi dia akan dipermainkan oleh hartanya yang dulu di dunia tidak dizakati itu. Jadi itu nanti nasibnya. Jadi wajib. Lalu bagaimana jika ada orang zakat riya? Zakat diumumkan sekian, zakatnya aja 1 M. Berapa itu hartanya? Kira-kira begitu. Kata Nabi diibaratkan seperti turun hujan dan suasananya embun, tetapi tanah tetap kering.
Saya pernah melihat hujan, tanah di situ kering. Ada apa ini tanah kok di sini kering? Oh ternyata ada teropnya. Pantesan kering. Nah orang zakat ria diumumkan, maka seperti itu tadi tidak berdampak. Maka yang bagus saat kita ini mengeluarkan zakat, orang tidak tahu bahwa zakat itu dari kita. Jangan sampai yang menerima zakat itu tahu bahwa zakat itu dari kita. Dikhawatirkan dia nanti merasa terbebani secara psikologis. Aku sungkan sampai wong iku. Ben taun aku dikei zakat. Nah, yang zakat juga kadang begitu. Sampean niku lho. Wes ben taun tak kei zakat tuh. Ngono sik ngrasani yang kira-kira begitu kan? Ada beban psikologis. Tapi kalau kita mengeluarkan zakat, yang menerima siapa kita tidak tahu. Yang menerima zakat tidak tahu siapa yang ngasih dia zakat, aman. Maka disitulah fungsinya amil. Fungsinya amil untuk menghilangkan jejak orang yang mengeluarkan zakat dan orang yang menerima zakat. Karena tidak semua orang menerima zakat itu senang diketahui oleh orang lain. Meskipun banyak orang yang memproklamirkan dirinya sebagai mustahik atau penerima zakat. Kemana-mana menyatakan saya ini berhak menerima zakat, tolong saya dikasih. Nah itu kan berarti tidak punya malu, tidak punya malu. Jadi idealnya begitu. Maka Bapak Ibu, mari kita berhati-hati dengan harta yang kita miliki. Kalau sudah mencapai nisabnya, keluarkan zakatnya. Kalau belum mencapai nisabnya, keluarkan sedekahnya. Zakat itu ada batas nisabnya, ada ukurannya. Sedekah tidak ada batas nisabnya, tidak ada ukurannya. Maka zakat ada batas minimal, tidak ada batas maksimal. Misalkan saya kena batas minimal 50 juta, maka 50 juta harus dikeluarkan. Tapi tidak ada batas maksimal, boleh kita lebihi. Aku tak luwi 55. Maka yang 5 juta jika memang itu lebih dihitung sedekah. Sama zakat fitrah, ada batas minimal, tidak ada batas maksimal. Minimal ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 2,6. Saat terjadi perbedaan pendapat, kita memilih lebih utama, pilih yang 2,6 batas minimalnya, lebih hati-hati. Tetapi jangan menyalahkan yang mengeluarkan 2,5, 2,5. Syukur-syukur kita tambah menjadi 3 kilo atau 3,5. Kalau tradisi kami biasa 3,5, lebih aman, sehingga lebihnya dihitung sedekah. Lebih baik daripada kurang. Dan gunakan beras yang biasa kita konsumsi. Jangan beras yang kita konsumsi sekilonya 30.000 saat zakat fitrah yang 15.000. Karena zakat fitrah itu kita keluarkan dari makanan pokok kita keseharian. Min kuti yaumihi. Kesehariannya yang dia mampu itu beli apa? Kalau gandum ya gandum, kalau beras dia beras. Nah beras kita ini bermacam-macam. Jangan mengeluarkan beras yang di bawah standar yang biasa kita konsumsi, karena itu zakat fitrah kita. Begitu juga dengan zakat mal. Sama. Kadang kita menghitung zakat mal itu tidak 100%. Kita notalnya kan perkiraan. Kita notal zakat mal itu perkiraan.
Sulit kita menghitung pasti. Jangan-jangan ada harta kita itu yang mestinya kehitung lalu tidak kita hitung. Maka jangan ambil yang minimal. Lebihi. Berikan zakat dan sedekah karena suatu saat akan datang kepadamu suatu zaman di mana seseorang akan berjalan-jalan dengan sedekahnya, mencari orang yang mau menerima zakat atau sedekah. Tetapi setiap orang yang dia kasih, dia mengatakan, aku tidak menerimanya. Waktu menerima sedekah dan zakat sudah tutup. Kalau dulu kamu ngasihnya masih di dunia, aku terima. Ini sudah di akhirat. Aku tidak menerima zakat, tidak menerima sedekah. Jadi orang itu kemudian keliling banyak nanti itu, yaitu mereka yang saat di dunia tidak mau zakat, di akhirat pada keliling. Sehingga semua orang yang kita tawari jawabannya, aku tidak tertarik. Itu kan menariknya begitu. Maka jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan bersedekah separuh kurma. Ittaqun nar walau bisyaqi tamrah. Nah, ini pentingnya begitu. Jangan sampai kita ini sulit masuk surga karena masih keliling untuk membagi zakat sementara tidak ada yang mau menerima. Ada seorang perempuan datang ke rumah, kata Siti Aisyah, dengan membawa 2 anak putrinya, meminta sesuatu. Kalau di zaman kita ini pengemis. Jadi ada orang minta, ibu-ibu bawa anak, itu sejak dulu sudah ada. Ini ibu-ibu datang ke rumah Siti Aisyah dengan membawa 2 putrinya, meminta sesuatu. Ya bisa uang, bisa beras, macam-macam. Falam tajid indi syai'an, kata Siti Aisyah. Pas di rumah itu tidak ada apa-apa. Uang nggak ada. Kira-kira sekarang kalau di kita itu beras tidak ada. Ghaira tamroh, kecuali kurma. Fa'ataituha iyyaha, lalu aku kasih kurma itu kepada ibu itu. Fakos samatha baina ibnataiha, kurma itu dibagi menjadi 2, dikasihkan kepada putrinya tadi itu. Jadi si ibu tidak makan, 2 anaknya yang makan. Falam takul minha, jadi 1 kurma dibagi 2 ke anaknya. Si ibu tidak makan, jadi 2 putrinya tadi. Tsumma qamat, lalu pamit. Fa kharajat, pergi ya. Fadakhala Nabi, setelah itu Nabi datang. Fa akhbartuhu, aku ceritakan kepada Nabi. Nabi, tadi ada ibu-ibu kesini sama 2 putrinya minta sesuatu. Mungkin belum makan, termasuk 2 putrinya. Nah, saya tidak menemukan apa-apa, pas tidak ada makanan. Ada 1 kurma, saya kasih saja. Lalu kurma itu dibagi menjadi 2, dikasihkan ke 2 putrinya. Faqala, maka Nabi mengatakan, mani betala min hadhil banat, siapa yang menghilangkan penderitaan 2 anak tadi, ibtala, orang lapar itu. Siapa yang menghilangkan penderitaan 2 anak tadi, bisain, dengan apapun bentuknya, kunna lahu sitran minan nar, 2 anak ini nanti yang akan menghalanginya dari pintu neraka. Jadi saat kita dimasukkan ke neraka, 2 anak ini menghalangi, jenengan tidak boleh masuk. Tiket jenengan ke neraka tidak ada. Mana tiketnya? Loh, saya disuruh, mana tiketnya? Tidak boleh. Makanya enak begitu. Kita disuruh masuk neraka, dihalangi, tidak boleh masuk. Nah, ini dari Siti Aisyah. Ini kalau di Sahih Bukhari kita temukan itu. Lalu ada orang miskin bertanya kepada Rasulullah, ayyus sadaqati afdol, Nabi, kita ini kalau sedekah itu apa bentuknya yang paling utama, yang bagus? Lalu Nabi mengatakan,
di saat kamu sedang kondisi sehat, megang uang, pelit, eman lah. Saat sedang mengumpulkan uang, baru mengumpulkan uang, kamu sehat sedang mengumpulkan uang, saat itulah kamu bersedekah. Itu hebat. Dimana saat itu kamu sedang mengumpulkan uang. Orang kalau sedang mengumpulkan uang itu kan orientasinya numpuk, tidak mau mengeluarkan. Beda dengan yang orientasinya buang-buang uang. Orang yang hebat itu orientasinya buang-buang uang, buang-buang duit. Ya banyak di kita ini orang yang orientasinya buang-buang duit ke tempat judi, maksiat. Itu kan ringan sekali, buang-buang duit. Maka jangan menunda sampai kamu menemui ajalmu. Khawatir di saat kamu sedang tidak mau mengeluarkan uang tadi, ajalmu menjemput, terlambat. Nah, ada seseorang yang bersedekah lalu merahasiakannya. Tangan kanan sedekah, tangan kirinya tidak tahu. Kalau sekarang ini kan tangan kita sedekah, tangan kiri pasti tahu. Karena saat sedekah kita tutup pakai tangan kiri. Nanti kan yang melihat tangan kiri itu. Tangan kanan ditutup tangan kiri. Nah, tangan kanan sedekah, tangan kirinya tidak tahu. Lalu Rasulullah melihat. Lalu Rasul mengatakan begini, jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu riya. Beda kan? Beda. Lu disembunyikan, tapi riya, ya sama saja. Jadi kita sedekah orang pada lihat, tangan kiri tidak lihat, tapi orang lihat, wongku ngetokno duit. Orang pasti beranggapan saya pasti sedekahnya banyak, wong saya ini orang kaya. Sekarang begitu kan? Tidak apa-apa, kamu tampakkan. Tetapi jika kamu merahasiakannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik. Tidak apa-apa. Beda ya, riya dengan menampakkan. Maka jika ada amil zakat atau takmir pengurus masjid mengumumkan sedekah itu tidak apa-apa. Jangan iku lho takmir sedekah wong diumum-umumno. Gak riya, kasihan itu yang sedekah tidak jadi dapat pahala. Tidak apa-apa. Karena yang minta bukan yang bersedekah. Beda kalau yang minta engko umumno yo. Nek aku iki nyumbang. Cek ora kabeh. Itu riya. Nah, riya. Bedanya riya dengan ditampakkan ya beda. Nah, ini kita temukan di Sahih Bukhari. Ini sempat saya ditanya di sini dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun la tasaddaqanna bi sadaqatin fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'a fi yadi sarikin fa asbahu yatahaddatsuna tasaddaqa ala sarikin fa qala Allahumma lakal hamdu la tasaddaqanna bi sadaqatin. Ada seseorang, kata Nabi, ini Nabi bercerita, kata Abi Hurairah, ada seseorang dia niat bersedekah atau niat mengeluarkan zakat ya, bisa zakat bisa sedekah. Lalu dia membawa uangnya keluar rumah, ketemulah seorang laki-laki, Pak, ini sedekah dari saya, ini zakat dari saya, tolong diterima. Lalu diterima. Setelah diterima oleh si lelaki itu, orang-orang yang melihatnya itu mengatakan begini, lah iya, orang itu sedekah atau zakat dikekno nanggone maling. Jadi laki-laki yang dikasih sedekah atau zakat tadi ternyata profesinya maling.
Jadi bahan gunjingan. Lah orang yang sedekah atau zakat tidak tahu kalau itu maling. Kaget loh. Sing tak kei maling. Lalu dia berdoa, tidak mungkin kan maling. Nanti duwe sampai maling loh. Enggak, lalu dia berdoa, Allahumma lakal hamdu la tasaddaqanna bi sadaqati. Jadi ya Allah, aku sedekah ini tadi karena ingin mengucapkan rasa syukurku kepadamu. Mudah-mudahan engkau terima sebagai sedekah atau zakat, meskipun yang menerima ini tadi adalah maling. Saya tidak tahu ya Allah, tidak mungkin saya ambil lagi. Nah maka kemudian wah, wong lanang gak aman, tak dolek wong wedok ae. Maka dicari perempuan, dapat, dikasih sedekah dan dikasih sedekah atau zakat. Fawado'aha fi yati zaniyatin. Loh, yang dikasih itu ternyata profesinya pelacur. Dia tidak tahu. Fa asbahu yatasaddaquna, orang-orang di sekitar situ langsung gunjing lagi, bahas lagi. Lah iya wong iku sedekah nanggone pelacur. Iku mau sedekah tak bayar. Lah dia dengar kaget lagi. Ya Allah, salah meneh. Mang salah, lanang salah, saiki wedok salah. Maka tetap berdoa, ya Allah, mudah-mudahan sedekahku atau zakatku engkau terima sebagai sedekah atau zakat. Saya tidak tahu kalau tadi itu perempuan adalah pelacur. Awis, lanang gak aman, wedok gak aman, dok kampung iki gak aman, dolek kampung liyo. Maka kemudian dia sedekah atau zakat dikasih ke seorang lelaki. Loh, masih digunjing sama orang di sekitar situ. Lah iya, tasaddaqo ala ghaniyin, sing dikei lu wong sugih. Iku sing melarat gak dikei. Lu denger kaget lagi, mang lanang salah maling, wedok salah pelacur, iki kei sing ketiga ya salah wong sugih. Maka kemudian dia tetap berdoa, ya Allah, tolong terima sedekah saya, zakat saya, meskipun saya 3 kali salah ngasih orang. Maka kemudian setelah itu dia kepada Rasulullah, datang kepada Rasulullah bercerita, Rasulullah, tadi saya ini melakukan sedekah atau zakat, yang saya kasih maling. Kemudian yang kedua pelacur. Yang ketiga orang kaya, padahal orang kaya tidak menerima zakat. Tidak boleh kita ngasih ke orang kaya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ya, Allahumma lakal hamdu ala sarikin wa ala zaniyatin wa ala ghaniyin. Wis, bagimu tetap dapat pujian. Kamu tadi niat bersyukur kepada Allah, Allah senang. Tak dongakno diterima. Masih yang kamu kasih tadi maling, pelacur dan orang kaya. Tetap. Amma shadaqatuka ala sarikin fala'allahu ayyasta'ifa ay an sariqatihi. Mudah-mudahan sedekah kamu atau zakat kamu kepada si maling tadi itu bisa membuat dia insaf. Loh, saya juga pernah ngalami itu Bapak Ibu. Saya ngasih zakat kepada seseorang yang setiap kali ketemu saya itu pasti mengeluhkan hidupnya dan minta uang. Saya kasih. Orang-orang cerita, sampean iku lho nguwehi zakat nanggone maling, pemabuk iku maling. Pemabuk wong iku gendina mendem. Setiap malam itu mabuk. Lah uang yang sampean kasihkan tuh pasti dipakai beli minuman. Meskipun dia enggak tahu dipakai beli minum atau enggak. Saya juga, ya Allah, salah wong aku. Ternyata setelah itu apa Bapak Ibu? Setiap ketemu saya itu dia kemudian lari sholat. Sungkan.
Dan setelah itu tidak pernah minta-minta lagi. Setiap ketemu saya kalau dulu minta uang itu tidak pernah minta lagi. Tak kasih uang, niki lho, ndak. Orangnya begitu. Meskipun banyak juga yang tidak begitu gitu. Fala allahu ayasta'ifa'an sariqati, mudah-mudahan dia insaf. Wa amma zaniyah fala allah antasta'ifa'an zina. Sementara engkau kasihkan kepada pelacur, mudah-mudahan membuat dia insaf untuk tidak menjadi pelacur lagi. Wa ammal ghani fala allahu ya'tabir fayunfiku mimma a'tahullah. Mudah-mudahan yang kamu kasih ke orang kaya itu membuat dia insaf, sehingga dia saat nanti menerima infak sedekah, menerima sedekah atau zakat, dia kemudian mengatakan mohon maaf aku orang kaya ya, dan dia kemudian mengeluarkan zakat karena dia sadar ternyata orang kaya itu harus mengeluarkan zakat seperti kamu tadi itu. Nah, doa Rasulullah begitu, artinya tidak apa-apa yang sudah lewat. Bagi yang belum lewat, maka kita harus hati-hati saat memberikan zakat atau sedekah. Yang harus kita kasih adalah orang yang tidak mengeluhkan hidupnya. Jika ada orang bersedekah atau zakat, sementara ia sangat membutuhkan, atau keluarganya membutuhkan, atau ia memiliki hutang, maka melunasi hutangnya lebih utama. Oh, ada orang zakat 100 juta. Ternyata dia zakat itu dari hasil korupsi. Maka dia tidak berhak untuk berzakat. Yang wajib dia lakukan, uang hasil korupsi itu dikembalikan. Atau dia berzakat 100 juta. Loh, dia punya hutang, yang dihutangi dengan loh. Ngetokno zakat 100 juta, wingi tak tagih jarene gak duwe duit. Loh, nyumbang masjid 100 juta. Duitku sing nanggone dhek gak dibayar-bayar. Lho, itu kan orang sakit. Ya sama sekarang ini musim pejabat, istri pejabat pamer harta kekayaan, wisata ke luar negeri menggunakan barang bermerek. Orang kan nyambut gawe apa wong iku? Jabatannya apa? Duit akeh nih. Kan orang akhirnya curiga. Maka mengembalikan hutangnya itu lebih utama. Jadi tolong sebelum sedekah, sebelum zakat itu dipastikan hak orang lain dulu. Meskipun kita ini mengeluarkan sedekah seadanya, ya hutang kita 100 juta, sedekah 10.000 enggak apa-apa. Tak sedekah, baik ini dengan sedekah rezeki lancar bisa bayar hutang. Nah, itu beda lagi. Beda lagi kalau itu. Nah, beda lagi. Nah, ini jadi membayar hutang itu lebih utama daripada mengeluarkan zakat tadi itu. Kenapa? Kata Nabi, man atlafa mala ghairi atlafahullah. Siapa yang merusak harta orang lain akan dirusak hartanya oleh Allah. Nah, kita ini hutang tidak mau bayar, itu merusak harta orang lain. Hati-hati, akan dirusak harta kita. Suatu saat ada orang datang kepada Rasulullah di tengah-tengah bersama dengan sahabat. Lalu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, tolong yang punya kasih dia bantuan. Itu kan? Sudah sama sahabat dikasih. Tiba-tiba setelah itu datang lagi ke Rasulullah, minta-minta lagi. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat, ini tadi kan sudah saya suruh tolong ada yang bantu, kok ini datang lagi? Maka kata para sahabat, dia tadi sudah kami kasih Rasulullah. Loh lah kok minta-minta lagi? Tidak tahu, mungkin hobinya minta-minta. Maka Rasul itu mengatakan kepada si fulan yang minta-minta tadi,
kamu itu bukan orang miskin, kamu itu pedagang. Koleksi soalnya kan, koleksi sedekah, koleksi zakat. Kamu itu pedagang. Pedagang itu orientasinya untung. Lah orang yang minta sedekah sama zakat nggak berhenti ngumpulkan, itu kan berarti cari untung. Sama kalau hari raya kurban itu banyak yang keliling numpuk ngumpulkan daging. Itu bukan orang miskin tetapi itu pedagang. Jadi jangan sampai kemudian melakukan perbuatan yang tidak mulia dengan cara menumpuk-numpuk uang sedekah atau zakat. Ya. Lalu apa bedanya zakat dengan sedekah? Kalau zakat itu wajib, kalau sedekah sunnah. Jadi sebetulnya sedekah dan zakat itu sama, beda di hukum, beda di ukuran nisabnya. Zakat itu wajib, ada ukurannya. Sedekah itu sunnah, tidak ada ukurannya. Tidak ada ukurannya. Contoh, sholat subuh itu wajib, ada ukurannya, berapa rakaat? 2. Nggak boleh ditambah 2 rakaat lagi. Tapi kalau sholat sunnah boleh 2, boleh 4, boleh 6. Witir boleh 1, boleh 3, kan begitu. Maghrib witir 3 rakaat, tapi wajib, nggak boleh 1, nggak boleh lebih. Tapi yang sunnah boleh 1, boleh lebih dari 3. Zakat berarti karena ada nisabnya dikeluarkan oleh orang kaya. Sedekah karena tidak ada nisabnya boleh dikeluarkan oleh orang miskin. Jadi zakat itu terikat oleh aturan, sedekah tidak terikat oleh aturan. Ada lagi hadiah, lebih umum lagi. Boleh orang miskin ngasih kepada orang kaya, boleh orang miskin ngasih kepada sesama miskin. Boleh orang kaya ngasih kepada si miskin, boleh orang kaya ngasih kepada sesama orang kaya, hadiah. Boleh non muslim ngasih kepada muslim, boleh muslim ngasih kepada non muslim. Lebih umum lagi. Jadi ada hadiah, ada sedekah. Sedekah orang kaya kepada orang miskin, itu namanya sedekah. Muslim kepada sesama muslim. Gak ada muslim kepada non muslim, gak ada non muslim kepada muslim, sedekah. Gak ada orang miskin kepada orang kaya, sedekah itu namanya hadiah. Zakat di bawahnya zakat. Zakat itu dari orang kaya kepada orang miskin. Kalau sedekah boleh dari orang miskin kepada orang miskin. Jadi lebih spesifik zakat. Di atasnya sedekah, di atasnya lagi hadiah. Nah, boleh juga kita sebut dengan istilah hibah. Hibah, hadiah itu hibah. Tak hibah no. Maka Nabi jika menerima sesuatu dari sahabat tanya, iki sedekah apa hibah atau hadiah? Kalau sedekah saya tidak nerima, kasihkan kepada sahabat yang membutuhkan. Meskipun menurut kalian saya ini berhak menerima karena pas-pasan, saya tidak menerima. Tapi kalau hadiah saya terima. Dan Rasulullah paling senang kalau menerima hadiah parfum. Ya, lebih senang kalau menerima parfum. Kapan kita mengeluarkan zakat fitrah? Zakat fitrah itu ada waktu wajib. Waktu wajib. Di setiap akhir bulan Ramadan. Baik laki, perempuan, dewasa, anak-anak, baik kaya maupun miskin,
semuanya kena zakat fitrah, kecuali orang miskin yang memang tidak punya sesuatu yang dikeluarkan, belas gak duwe beras. Nah, baru dia boleh tidak mengeluarkan zakat fitrah. Waktunya akhir Ramadan itu berarti sudah waktu wajib. Misalkan hari ini terakhir puasa, maka nanti habis berbuka kita sudah kena waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah sampai besok pagi sebelum sholat Idul Fitri. Jangan telat. Kalau yang kita keluarkan itu setelah sholat Idul Fitri, bukan zakat tetapi sedekah, dihitung sedekah. Karena dihitung sedekah, maka yang wajib belum gugur. Yang wajib belum gugur. Sama saat ini orang umroh itu masih kena yang sunnah. Dia masih punya kewajiban menunaikan ibadah haji. Jika mampu, waktunya mampu, usianya mampu, hartanya mampu, masih punya kewajiban itu. Jika mampu, mampunya ya ada duit, sehat, kemudian waktu antrian juga cukup. Kalau belum pernah haji, nah, meskipun sudah umroh, dia masih kena yang sunnah. Maka ibarat begini, aku nek ngenteni soge gak zakat-zakat, aku tak sedekah saisokku, kan begitu. Nunggu kaya ndak bisa zakat, saya sedekah aja karena harta saya belum mencapai nisab, saya belum mampu. Nah sama, saya kalau nunggu haji gak haji-haji, wah antrinya 30 tahun, saya tak umroh saja. Nah itu sama dengan begitu. Jadi orang umroh itu sama dengan orang sedekah yang tidak mampu haji atau yang tidak mampu zakat tadi. Ya boleh. Sampai itu belum haji, umroh wae. Dan antrinya 30 tahun. Sampai niku melarat sodako wae. Kira-kira begitu kalau orang ngomong gitu. Jadi mampu kita ini haji, tapi waktunya yang tidak mampu karena antrian kebijakan dari aturan negara itu. Ya. Tapi ada waktu takjil, mendahulukan. Saya tak mengeluarkan zakat fitrah sekarang saja, nunggu akhir kesuwen keburu mudik. Di samping itu membantu panitia zakat fitrah. Selama ini Bapak Ibu, kalau dulu enteng karena penduduknya sedikit, orang di akhir Ramadan menunaikan zakat fitrah, habis buka orang berbondong ke masjid ngasih zakat fitrah. Habis taraweh masih nerima panitia, dihitung, ditimbang, dibagi. Jumlah penduduk masih sedikit. Nah, selesai sebelum jam 12 pagi dia sholat id. Sekarang ini jumlah penduduknya banyak, yang zakat fitrah banyak, yang dikasih banyak, sehingga kadang panitia itu sampai jam 2 baru selesai. Saat sholat Idul Fitri ketiduran, enggak sholat, bablas. Nah, demi kemaslahatan maka diajukan, sehingga kemudian kadang panitia membatasi waktu mengeluarkan penerimaan zakat fitrah sampai jam 9 di hari akhir. Setelah itu sudah tidak menerima. Kalau masih ada yang zakat fitrah, kasih tempat yang lain atau kasihkan sendiri langsung. Karena panitia masih harus menimbang, kemudian dikasihkan, membagi dan seterusnya itu. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak sempat membeli beras untuk zakat fitrah dan ngasih dalam bentuk uang kepada panitia? Memang untuk zakat fitrah itu adalah makanan pokok. Makanan pokok. Sehingga karena kita ini beras, maka yang kita berikan adalah beras. Tidak boleh uang.
Kata orang miskin itu butuh uang, tidak butuh beras. Kita bantu orang miskin itu kebutuhan pokoknya. Kalau dia ini kebutuhan pokoknya itu sudah terpenuhi, berarti dia sudah bukan miskin. Dia berhak menerima zakat mal, bukan zakat fitrah. Kalau dia inginnya uang, kita ngasih ini zakat fitrah karena dia butuh makan, bukan butuh uang. Kalau yang butuh uang nanti nunggu zakat mal. Nah, kalau misalkan dia butuh uang, tetap kita kasih beras, nanti beras yang dia terima bisa dijual. Kan laku itu. Laku. Dan saya sering melihat orang menjual beras dari hasil penerimaan zakat fitrah. Ya sama, saya itu sering menjual gula karena banyak tamu ke rumah itu bawa gula. Numpuk gula itu di rumah, ya Allah, numpuk pokoknya itu. Ya biasa begitu tuh Ustaz, tuh orang datang bawa gula sama minyak itu numpuk. Ya, itu kalau kita buka minimarket kira-kira sudah bisa itu. Sudah bisa. Jadi begitu. Nah, sehingga kemudian masjid menyediakan beras bagi mereka yang tidak sempat membeli beras. Hanya saja tadi saya sampaikan, beras yang kita keluarkan itu adalah beras yang kita konsumsi setiap hari. Maka panitia akan bilang, kami menyediakan beras yang harganya sekian. Kadang yang disediakan panitia itu bisa lebih mahal, bisa lebih murah. Nggak pas juga. Nggak pas. Kalau dia ini membeli beras yang lebih mahal ke panitia, nggak apa-apa. Kalau lebih murah, kita belum kena batas minimal. Batas minimal tadi kan 2,5 atau 2,6. Tapi harganya kan beda, karena kualitas berasnya berbeda. Maka kalau memang ada waktu, panitia menyediakan beras dengan harga beragam. Ini beras yang di pasaran sekian, ini yang di sekian. Dengan catatan panitia tidak boleh ambil untung. Kalau ambil untung berarti dia penjual bukan panitia. Maka kalau ada yang jualan di masjid, itu sampai beli ke situ, itu penjualnya, bukan panitia. Jadi jangan panitia menjual beras. Menjual tadi itu dalam rangka membantu, memudahkan. Oh, sampean beras yang berapaan? Ini diganti, mengganti, bukan menjual bahasanya, akadnya bukan. Jadi begini nanti akadnya yang ngasih uang. Saya taukil, ya, wakilkan zakat saya fitrah kepada jenengan. Siapa namanya? Yang biasanya per kilo harga sekian, 2,5 kilo ini uangnya. Misal 25.000 per kilo, 2,5 misalkan, berarti berapa? 50 sama berapa itu? 60 sekian. Nah, jenengan. Terus saya yang taukil, terus ini ongkos buat sampean beli berasnya. Nah, itu boleh. Ini ongkos buat sampean beli berasnya. Bukan panitia jual beras harganya sekian. Dari wong mulu. Dok pasar selawe dek itu lempul gitu kan. Enggak boleh. Ya, panitia tidak jualan. Yang menjual itu pedagang. Maka paling aman memang panitia hanya menerima beras, tidak menerima dalam bentuk uang, supaya tidak memunculkan fitnah. Kalau memang menyiapkan, bukan menjual akadnya, tetapi apa? Tukar, membantu. Nah, membantu. Ini caranya begitu. Lalu siapa yang berhak menerima zakat? Nah, yang tidak berhak menerima dulu. Siapa yang tidak berhak menerima? Ini supaya hati-hati. Kalau menerima sering kita tahu.
Orang yang berada dalam tanggungannya. Siapa? Orang tua, anak, istri. Pak, Bu, niki zakat kula. Ndak boleh. Semiskin apapun orang tua kita tidak boleh menerima zakat dari kita. Karena mereka dalam tanggungan kita. Yang boleh nafkah. Jadi yang kita kasihkan itu bentuknya adalah nafkah. Ngasih orang tua. Jangan diambilkan dari zakat, tapi nafkah. Ngasih ke istri. Aku eman iki zakatku 50. Tak kena sampean ayo. Cek gak ado-ado muter meneng kok. Istri itu nafkah wajib. Yang boleh istri kepada suami. Karena istri itu tidak wajib memberi nafkah kepada suami. Sampai nak melarang. Tak kei zakatku yo. Ndak apa-apa. Nah, nanti si suami dipakai membiayai istrinya iki. Zakat toko awakmu wingi tak gawe tuku beras. Ndak apa-apa. Istri kepada suami. Kita kepada anak juga ndak boleh. Karena itu tanggungan kita. Jadi orang yang berada dalam tanggungan kita, istri, anak, orang tua. Nah, istri itu ndak punya kewajiban nanggung suaminya. Maka istri bekerja itu murni hasil kerjanya itu miliknya dia. Kalau dia kasihkan kepada suami, membantu suami, maka dihitung sedekah. Jadi setiap apa yang dibelikan oleh istri kepada kita sang suami ini dapat hitungan sedekah. Itu enaknya jadi istri. Jadi istri. Kalau kita yang laki ngasih ke istri itu nafkah, bentuknya apapun. Meskipun pakaian apa semuanya nafkah. Karena wajib tadi, kewajiban. Orang kafir dan fasik. Nah, tadi kecuali yang tidak tahu tadi, fasik, pencuri, pelacur. Seperti yang sengaja meninggalkan sholat. Jadi kalau sudah tahu nggak usah dikasih lagi. Tapi kalau kita ingin ngasih dalam rangka berdoa supaya dia insaf dan betul-betul dia berhak menerima, tidak apa-apa. Khawatirnya yang kita kasihkan ini dipakai untuk sesuatu yang tidak baik. Khawatirnya itu saja. Tapi kalau orang kafir tetap tidak boleh, karena ini terkait dengan syarat tadi itu yang menerima ketentuannya adalah jelas. Jangan sampai kita ngasihnya kepada orang yang salah. Maka yang berhak yang paling utama itu orang fakir. Dan harus dipilih, kata Nabi, pilihlah yang tidak mengeluhkan hidupnya. Kalau orang mengeluhkan hidupnya, terakhir saja. Khawatirnya tuh begini, kita kasih, misal ya, kasih zakat 200.000, dia komentar, ya mono ya mene sik 200.000 wae. Barang wis mundak kabeh ya tak lho. Itu orang kalau mengeluhkan hidupnya begitu, tidak pernah bersyukur. Beda dengan orang yang tidak pernah mengeluhkan hidupnya. Itu saya pernah didatangi ibu-ibu, matur suwun nggih zakate lho. Saya minta bantuan ke Amil kan, tidak tahu. Duh, kok jenengan tahu kalau saya ngasih? Tadi yang ngasih saya ngasih tahu kalau itu zakatnya dari jenengan. Lu orangnya dari rumahnya itu datang. Ibu-ibu itu matur suwun, mendoakan semoga jenengan tetap setiap tahun bisa zakat. Duh, kan enak itu karena dia tidak pernah mengeluhkan hidupnya. Tapi kalau mengeluhkan hidupnya, mobilnya telu, zakatnya 100. Dia tidak tahu yang dikasih banyak, maunya dikasihkan ke dia semua. Dah yo saiki zakat 100.000 kena digawe opo? Itu orang mengeluhkan hidupnya. Ya, cari orang itu, orang begitu tuh kasih terakhir saja kalau ada sisa. Kalau enggak usah wis. Enggak. Nah, sama dengan kurban. Orang yang mengeluhkan hidupnya kasih belakangan. Khawatir kita kasih dapat tulang. Bentang kalau aku oleh balung tok. Takmir ki yo apa sih ini?
Apa krana aku gak tahu nama masjid ta? Krana gak enak itu. Padahal Nabi itu Bapak Ibu nerima hadiah apapun itu diterima. Baik itu tulang tok maupun tulang ada dagingnya, Nabi itu tetap menerima. Jadi tetap menerima. Tidak pernah kemudian mengeluh, meskipun Nabi ya termasuk kita seneng dapat paha kambing daging tok, kabeh seneng dibandingkan kita dapat tulang. Jadi dalam hadis Nabi pernah mengatakan begini, lau du'itu ila qura'in au dhira'in la ajabtu walau uhdiya ilayya dhira'un au qura'un la qabiltu. Jika aku diundang buka bersama, kalau sekarang Ramadan ya, yang undang aku itu orang miskin, kira-kira kalau saya kesana itu pasti konsumsinya itu tulang, nggak ada dagingnya, aku datang. Diundang orang kaya, nanti konsumsinya daging tok, aku datang. Atau aku dikasih hadiah, ini Nabi dari saya, tak buka balung tok, tetap tak terima. Kan lumayan bisa pakai penyedap sop. Dikasih daging juga aku terima. Maka jangan pernah kemudian menyepelekan pemberian orang lain. Sehingga Nabi berpesan, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsin nasyatin. Jangan sampai ada seseorang yang menghina tetangganya gara-gara dia ngasih tulangnya kambing. Aku dikai balung tok, kalau dagingnya belas. Oh, dikasih. Orang ngasih itu berarti ada perhatian. Kita yang menerima pasti dapat perhatian. Maka sering saya itu menerima sarung. Nggak istimewa sarung itu, saya tahu mereknya, saya tahu merek tertentu yang mahal. Itu tetap saya pakai. Istri saya bilang, "Aku sarung-sarung sing biasa-biasa kayak wong-wong ae yo." Nah, biasa, tapi ibu-ibu begitu. Ngawur ae. Itu orang ngasih. Jangan dikasihkan balik ke orang lain. Jangan. Orang ngasih itu berharap kita pakai sholat malam. Maka kalau sholat malam itu saya cari sarung-sarung yang murah-murah itu. Karena itu orang ngasih ikhlas. Dan dia pasti ngasihnya ingin dipakai untuk sholat malam. Nah, yang bagus-bagus tuh kayak ngaji ya. Kayak ngaji. Jangan dikasihkan ke orang lain gara-gara yang tidak bagus tadi. Tidak boleh. Masih numpuk tidak apa-apa. Sudah, yang penting kita pakai untuk ibadah. Jangan karena jelek dipakai ngecat. Orang ngasih kita sarung itu bukan dipakai untuk ngecat, dipakai sholat. Nah, ini harus persepsi itu harus dijaga. Orang ngasih hadiah itu, duh, itu kan yang tak kasih ke si fulan kok dipakai dia. Orang kan perasaannya, orang ngasih, wih dipakai, seneng. Jadi kita niat menyenangkan orang lain, maka Nabi tidak pernah menolak. Dikasih, seneng, diterima. Ya, tapi tadi kalau sedekah dia berharap dikasihkan kepada orang lain. Sama kata Nabi, jika ada seorang perempuan ngasihkan sesuatu seperti Siti Aisyah tadi dari rumahnya kepada seseorang tanpa izin suaminya, tidak apa-apa. Suaminya yang ikhlas itu dapat pahala. Istri dapat pahala, suami dapat pahala. Loh, kadang ibu-ibu juga ngerti mana sarungnya bagus, mana tidak. Mau ono bapak-bapak jaluk sarung, asli ngomong jaluk sarung, dipakai menjelang Ramadan taraweh. Kita ambilkan dari lemari itu numpuk sarung tok. Terus kita tanya, sarung sebelah ndi? Iku lah BHS gitu ya. Wes ikhlaskan supaya dapat pahala itu. Nah, jangan dicari lagi endi wonge. Dapat pahala, istri dapat pahala, suami dapat pahala. Nah, karena tidak tahu tadi. Tapi kalau iku elek-elek tak kekno wong-wong itu yang tidak boleh. Tidak boleh itu.
Nah, itu kata Nabi tidak boleh begitu. Ya, harus hati-hati. Nah, ini terkait dengan zakat tadi ya, yang menerima cari orang yang tidak mengeluhkan hidupnya. Orang sing ngeluh-ngeluh itu, sing sambat-sambat itu belakangan. Daripada dia tidak bersyukur, malah kemudian mengeluarkan omongan yang tidak baik. Orang miskin juga begitu. Apa bedanya fakir dan miskin? Kalau fakir nemen miskin untuk hidup sehari kesulitan. Kalau miskin itu masih cukup tapi pas-pasan. Orang yang punya hutang, nah ini Bapak Ibu hati-hati. Ada orang itu hidupnya selalu berhutang. Rumahnya mewah, mobilnya mewah, kredit semua. Lunas, kredit lagi. Itu bukan termasuk orang yang berhutang. Karena dia berhutang di bank, itu pasti sudah ada perhitungan. Dan bank itu sudah menghitung kemampuan finansial si fulan. Bank itu kan tidak akan ngasih pinjaman lebih dari 1/3 gaji penghasilan pokoknya. Jadi orang yang kredit-kredit di bank itu tidak termasuk orang yang berhutang. Ini hutang kepada orang, nemen gak duit. Atau orang berhutang ke bank tapi memang nemen untuk kebutuhan pokok. Tapi kita ini yang tiap tahun sepanjang hidup kredit di bank, lunas, kredit lagi, beli mobil mewah terus. Lu kapan zakate? Aku sih duwe utang nang bank. Saya ini gorim, berhak menerima zakat. Akhirnya menerima zakat dari orang yang nggak punya mobil, nggak punya rumah pas-pasan, tapi sampai nisab hartanya di tangannya. Oh itu kan aneh itu. Jadi orang yang kerjaan setiap hari itu kredit di lembaga keuangan dan hidupnya mewah, maka dia bukan termasuk orang yang berhutang, bahkan dia sudah dikenakan wajib membayar zakat. Ya uang yang dia punya, kadang dia itu berhutang di bank setiap bulan nyicil misalkan 5 juta 5 tahun. Loh, tapi kan dia punya uang persediaan itu. Dan dia sengaja tidak membayarkan melunasi ke bank. Karena saat kita melunasi ke bank, saya tutup, ternyata hitungannya sama dengan kita nyicil 5 tahun ke depan. Akhirnya orang kan, pada tak lunasi tak cicil lagi, kan begitu. Maka uang yang ada di rumahnya itu yang mencapai nisab itu harus dizakati. Ya urusan nanti nggak mampu bayar berarti nanti jatuh miskin. Tapi saat ini saat dia megang uang mencapai nisab, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Nah caranya begitu, lebih aman. Ya, jangan sampai kita ini gaya hidup mewah tetapi tidak pernah berzakat. Karena kita ini selalu punya pinjaman uang, hutang di lembaga keuangan. Harus hati-hati, jangan sampai itu yang kita lakukan. Jika ada orang kaya lalu tidak berzakat, lalu jatuh bangkrut, maka kewajiban zakatnya dulu itu tidak hapus, tidak hilang. Jadi kewajiban saat dia kaya masih menjadi tanggungannya. Loh, gimana saya membayar? Salah dhewe wis kadung. Jadi dia harus tetap membayar zakat. Untuk yang dulu itu sama dengan kita hutang puasa Ramadan lalu belum kita bayar, masuk Ramadan sekarang, kan tidak hilang itu, masih wajib puasa, ikut lewat hari. Loh kan masih ada nanti. Maka kemudian ya sampai bayar nanti kalau punya uang, ada kesempatan untuk membayar berapa zakat sampean, yaitu pas ada megang uang itu sampean bayarkan untuk zakat yang dulu saat sampean kaya. Nah sekarang miskin ya sekarang, tapi yang tanggungan dulu tidak hilang. Maka mumpung masih ada kesempatan jangan ditunda, karena kalau sudah bangkrut terus tidak bisa bayar kewajiban kita, waduh, repot itu hitungannya, repot. Ya, jadi harus hati-hati.
Maka yang paling bagus adalah memberikan zakat itu kepada orang yang fisabilillah atau ibnu sabil, orang yang menuntut ilmu. Itu aman, itu aman. Saya dulu kuliah di Mesir itu wah senang, ditarik sana sini, buka puasa tarik sana sini, rebutan, sehingga bisa buka puasa 3 kali. Sebelum maghrib buka, habis buka sholat, habis itu ke tempat yang lain buka puasa lagi gitu kan. Habis itu ke tempat lain lagi kita bungkus bawa pulang buat sahur. Ya, penuntut ilmu tidak bekerja, butuh bantuan untuk hidup. Nah, kadang orang zakat tuh juga gitu, dicari mahasiswa, wah kita datang kasih. Jadi saya pernah merasakan sebagai penerima zakat, penerima sedekah. Jadi begitu. Dan betul-betul orang yang sedang kesulitan itu luar biasa. Orang menuntut ilmu di negeri orang itu kan, ya kadang ada uang, kadang tidak. Ya kan, kadang biasa cukup, kadang tidak. Kadang orang di rumah ada uang, kadang tidak. Nah, itu yang kemudian kita utamakan. Ya, orang yang sedang fisabilillah, orang yang baik-baik, aman uangnya. Khawatir uang yang kita kasihkan untuk dia uang zakat dibelikan minuman khamar, pesta miras, hasil uang zakat. Itu kan, ya Allah, jangan sampai itu terjadi. Maka Bapak Ibu, doa yang paling bagus adalah memohon kepada Allah agar kita ini menjadi orang yang banyak zakatnya, karena pasti orang kaya. Jangan berdoa menjadi orang kaya karena belum tentu banyak zakatnya. Nah, itu yang membuat nanti harta kita barokah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk menjadi hambanya yang rajin mengeluarkan zakat dan sedekah. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, disilahkan. Jam 9. Jika tidak ada, maka kami monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menanyakan Ustaz terkait dengan zakat mal. Bagaimana hukumnya uang yang kita simpan di rumah, sedangkan kewajiban zakat kalau sudah mencapai tiap tahun ya. Bagaimana hasil panen di rumah dan sudah kita keluarkan, dan untuk tahun berikutnya apakah kita ada kewajiban mengeluarkan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait zakat, seperti Ustaz sampaikan, kewajiban zakat kita itu harus menambah sebelum sholat Id dilaksanakan. Bagaimana kewajiban apabila kewajiban itu kita kelupaan atau tidak mengeluarkan zakat, padahal zakat fitrah itu adalah hukumnya wajib. Jadi terima kasih atas penjelasan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan harta yang kita simpan di rumah, kan sudah dizakati tahun lalu. Apakah tahun ini juga dizakati? Karena sudah melewati 1 tahun lagi, dia keluarkan zakat lagi. Berarti uang itu termasuk kekayaan kita yang menumpuk. Berarti tahun itu kita aman. Contoh, saya ngaji, kemudian dapat sangu, itu saya tumpuk tersendiri, tidak saya buka. Kemudian setiap akhir Ramadan saya hitung, saya keluarkan zakatnya. Kalau mencapai nisab dan mencapai nisab, saya keluarkan zakatnya. Tahun lalu sudah tetap saya hitung yang dari tahun-tahun berapa itu.
Uang itu yang saya pakai untuk membiayai anak mondok. Tidak saya pakai untuk keseharian. Apalagi ke matahari, gak barokah. Titipan orang. Tapi untuk mondok. Jadi kalau nyambangi anak mondok ya bawa itu. Untuk ngirim anak mondok ya pakai itu. Tetap dizakati setiap tahun. Saya hitung lagi. Oh, mencapai nisab lagi, saya zakati. Jadi begitu. Karena dianggap setahun itu berarti kita punya harta tadi. Jadi dihitung setiap tahun. Jelas nggih? Termasuk juga yang di rekening. Oh, rekening aku wingi tak zakati ku. Sing 500 juta wis tak zakati wingi. Iki sing durung. Nah, itu kena lagi. Berarti itu kan enggak kepake. Berarti kekayaan kita tahun ini aman. Aman. Jadi 500 juta ini bisa dizakati setiap tahun sampai berapa ketemunya itu. Udah, karena memang kata kekayaan kita itu berarti kita dapat rezeki yang lain. Kecuali 500 juta kepake sampai kemudian tidak mencapai nisab dan hidup kita hanya dari itu. Contoh, ada orang tidak bekerja dapat warisan 500 juta, dia tidak bekerja. Ya kan? Tiap hari kan dipakai, habis kan? Nah, beda dengan itu. Dan sering kita temukan contoh begini Bapak Ibu. Ada kasus ini. Ustadz guru ngaji. Hidupnya itu dari penghasilan menjual jamu. Pas-pasan sekali. Lalu dapatlah warisan. Nah, yang memberi warisan ini berwasiat. Awakmu wis suwe gak duwe omah krana guru ngaji. Nanti ini uang pakai untuk bangun rumah. Maka uang itu dipakai bangun rumah. Bagus rumahnya, warisannya banyak. Nah, tapi kan dia posisinya orang miskin. Akhirnya menerima zakat. Kan fisabilillah guru ngaji. Dari apik sik nerima zakat itu bukan uang dia. Warisan. Ya, warisan. Jadi dia bukan kaya dari penghasilannya, tapi karena dikasih dan memang disuruh bangun rumah sama yang ngasih itu. Nah, yang kedua apa tadi? Terkait zakat fitrah kelupaan. Nah, namanya lupa, enggak apa-apa. Lupa. Ya Allah lali. Atau gini, kita prediksi lebarannya Sabtu, engko ae Sabtu, tiba-tiba Jumat. Nah, beda lagi. Ini kan ada kemungkinan beda. Jadi, saya mudik, macam-macam lagi itu dalam perjalanan atau ada kegiatan lain. Prediksi kata pemerintah Sabtu, ternyata ruya hasilnya Jumat bareng. Waduh, aku durung siap hari zakat fitrah. Yo opo iki? Nggak sempat dalam perjalanan, nggak mungkin, wis gimana ini? Maka itu kasus yang berbeda, li daruratin, karena kondisi darurat. Kecuali bisa telepon, saudara tolong aku dibantu zakatnya, tokno zakat fitrah, niatono jenengku kena nang masjid. Nah, bisa begitu. Tapi kalau posisi kita dalam kesulitan yang tidak bisa kita lakukan, apalagi tadi lupa, maka tidak apa-apa. Atau tidak tahu. Tidak apa-apa. Dan memang masih banyak orang yang belum tahu. Hingga saat ini masih banyak orang yang belum tahu, banyak. Maka sering kemudian masjid selalu mengingatkan, sehingga boleh kita ajukan di awal waktu takjil, namanya mendahulukan zakat fitrah supaya aman. Jelas ya? Nah, gimana jika ada anak lahir di hari terakhir Ramadan? Hari ini terakhir anak lahir, tetap dikeluarkan zakat fitrah karena masih masuk bulan Ramadan. Aman.
Gimana kalau dia meninggal sebelum akhir Ramadan, nggak kena zakat fitrah. Separuh puasa habis meninggal, maka ahli waris tidak usah mengeluarkan zakat fitrahnya karena dia tidak sampai di akhir Ramadan. Jadi yang wajib ini karena masuk waktu akhir Ramadan. Gak poso blas, gak masalah, tetap kena zakat fitrah. Urusannya berbeda. Jadi zakat fitrah ini tidak hanya bagi yang berpuasa, yang gak berpuasa juga kena zakat fitrah. Ini adalah zakat untuk diri kita masing-masing. Tidak ada terkait dengan hubungan kita puasa atau tidak. Pokoknya siapa yang dikasih kesempatan hidup sampai akhir Ramadan, dia kena zakat. Ya, udah kena zakat wajib. Anak lahir malam lebaran, tidak kena. Kan bisa lewat waktunya tadi, buka puasa itu. Jelas ya? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Gini Ustaz, zakat itu kan diserahkan ke panitia. Oke. Tapi kita itu lebih tahu kesimpulan itu sering kekurangan. Kalau kita serahkan langsung bagaimana? Sering apa? Sering kekurangan. 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 Iya, kekurangan. Iya, miskin kan? Ya. Kalau kita kasihkan langsung itu bagaimana? Oke. Caranya dicampur dulu dengan beras yang lain, sehingga ini sudah menjadi milik umum. Jangan langsung tak balik nomeneh sampai saya oleh zakat. Campur, sehingga itu sudah bukan menjadi miliknya lagi. Dicampur dulu, nggih. Maka di situ kita campur kan beras itu. Dicampur dulu dengan yang lain. Jangan langsung dikembalikan atau ditukar. Karena tadi dia niat untuk dikasihkan ke orang lain. Kita ini hanya penyalur, bukan penerima. Beda kan? Nah, beda. Penyalur, kita ini bukan penerima. Sehingga ini masih belum menjadi milik kita, karena kita penyalur. Nah, baru dikasihkan ke penerima. Nah, urusan nanti misalnya begini. Ini zakat fitrah saya. Terus dia kemudian mudai berhak menerima zakat fitrah. Wah, zakat fitrah saya tak kasih. Dari situ tidak apa-apa. Tapi jangan ngomong iki sing beres teko sampean mau tak balekno. Jangan. Jangan. Dia tidak boleh tahu. Nah, supaya tidak tahu tadi kita campur tadi itu. Wes tidak tahu miliknya siapa. Gitu. Nah, disiasati begitu. Dalam Islam itu kan ya yang penting akadnya tadi kan. Pokoknya caranya itu yang membedakan boleh dan tidaknya. Jelas nih. Jangan murni yang dia kasihkan. Nah, sekarang ini banyak sudah pakai model kemasan. Ini kemasan berapa kilo misalkan, ini zakat dari keluarga kami. Jangan. Timbang tetap timbang per orang. Maka ada kemasan kecil itu kan, berapa yang kecil itu? 3 kilo. Nah, itu boleh setiap orang 3 kilo, 3 kilo. Jangan yang kemasan besar gabungan dari 3 individu. 3 kilo, 3 kilo. Caranya begitu. Paling aman sudah 3 kilo. Tidak akan kena perdebatan 2,5 atau 2,6. Paling aman. Siapa yang berdebat 3 kilo? Tidak ada. Yang berdebat kan 2,5 sama 2,6 itu. Ada lagi? Ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kita langsung ngasih ke orang, tidak apa, zakat fitrah, zakat mal langsung ke orangnya, tidak apa-apa. Mungkin kita khawatir panitia ini salah bagi orang, atau pilih kasih, kita kasih sedang tak kayak no langsung
itu banyak sudut sana itu. Ya kan sering kita temukan begitu di kampung-kampung itu ada masjid yang ngeblok ke RT tertentu tidak mungkin saat pemilihan takmir RT itu gak dukung. Ben gak dukung ya sejak KI daging korban juga gak pernah dibagi. Atau dicuplik-cuplik. Kan ada yang begitu, ada itu. Tidak hanya ada tapi banyak. Monggo. Ibu nggih. Saya nanya masalah Lailatul Qadar, Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Ustaz, apakah yang iktikaf di masjid terus sama yang di rumah itu yang dapat Lailatul Qadar Ustaz? Karena di luar sana ada pasar ya katanya banyak orang di situ tuh sambil jualan kayaknya sambil ngaji, terus apa itu banyak malam-malam orang kan ada yang di warung, nggak selalu di masjid atau di rumah. Apakah beliaunya juga bisa dapat dapat Lailatul Qadar Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, menarik ini pertanyaannya ini. Bagus. Jadi orang sufi itu mengatakan Lailatul Qadar itu turun 2 kali. Itu kan aneh. Pertama saat nuzulul Quran. Duh, rasional juga. Kenapa saat nuzulul Quran kita membaca Al-Quran, memperingati nuzul Quran di masjid, itu kan malaikat turun. Dia mengibaratkan Lailatul Qadar kecil. Malaikat turun karena digambarkan Lailatul Qadar itu malaikat turun. Dan kalau jenengan amati malam nuzul Quran malam Jumat yang lalu itu luar biasa kalau jenengan bisa merasakan. Yang kedua Lailatul Qadar yang memang itu yang kita tunggu-tunggu yang waktunya dirahasiakan. Itu Lailatul Qadar yang sesungguhnya. Nah, untuk siapa? Untuk siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Bi'idni rabbihim, atas izin Allah. Bisa yang ada di masjid, bisa yang ada di rumah, bisa yang ada di pasar. Tentu mereka yang malam itu beribadah. Maka Lailatul Qadar tidak hanya bagi mereka yang iktikaf di masjid, tetapi juga mereka yang ada di pasar saat ngaji. Pasar sayur itu kan malam. Aku prei iktikaf, tidak apa-apa. Tapi jangan kemudian yang tidak prei, tidak iktikaf, kemudian ngaji di pasar. Itu kemudian sampean ku ndolek Lailatul Qadar kok nang pasar. Jangan. Atas izin Allah, wallahu a'lam. Cuma memang masjid itu kan dekat dengan kebaikan, rumahnya Allah. Kalau kita sholat malam di situ, kemudian ngaji di situ, malaikat pasti datang. Dan tidak berarti di pasar malaikat tidak datang. Karena dalam hadis Nabi yang dulu pernah saya sampaikan, setiap Nabi mendengar suara ayam berkokok, Nabi berdoa. Loh, kenapa Nabi berdoa? Ada malaikat. Maka ayam berkokok. Setiap ada malaikat lewat, ayam berkokok kalau waktu malam itu. Saya pernah niteni jam piro si ayam berkokok, malaikat lewat ini. Karena tetangga saya banyak melihara ayam. Jam 2, oh tak diteni, jam 2 mesti malaikat lewat. Loh, besoknya jam 1 bunyi. Loh, jam 1 bunyi. Oh, malaikat itu ya kapan saja. Dan bisa di mana saja. Cuma memang di masjid lebih utama, tidak satu-satunya. Contoh, ibunya saya dulu di pondok dapat Lailatul Qadar, menurut kami itu dapat Lailatul Qadar saat mau sholat malam jam 1, kemudian ambil air wudhu di sumur. Zaman dulu kan masih sumur, belum ada keran, pakai bambu itu. Dok, airnya membeku airnya itu, nggak ada air.
Langsung beliau berdoa, ya Allah, jadikan anak-anak kami hafid Quran semua. Hafid Quran semua sekarang. Oh, itu kemudian kami yakin, oh Lailatul Qadar itu. Di mana dapatnya? Di sumur. Kan di sumur mau sholat, belum sholat, baru mau berangkat sholat, mau ambil wudhu, dok, membeku. Jadi ada tanda-tanda yang seseorang bisa tahu, ada yang tanda-tanda seseorang tidak tahu. Nah, tentu harus sering bertanya kepada orang-orang yang mendapatkan kelebihan untuk bisa tahu. Saya itu pernah ketemu orang itu minta doa karena kiai kami sedang sakit parah, nggak sadar di rumah sakit sudah lama. Kemudian ada kita kenal itu tabib lah, kemudian di daerah Mojokerto kami ke sana, baru turun dari mobil itu si tabib itu bilang pulang, tidak bisa diobati, saya tidak bisa. Loh, belum ngomong, saya itu belum ngomong, baru turun dari mobil. Saya penasaran, siapa sih orang? Saya tidak pernah ketemu, hanya dapat informasi lalu kami ke sana. Tidak pernah tahu orangnya sebelumnya, dan tidak bisa komunikasi lewat handphone apa, pokoknya saya tanya alamatnya. Baru turun, orangnya turun loncat-loncat dari bambu-bambu begitu, turun, dia bilang sampai pulang. Betul, setelah itu 3 hari setelah itu wafat. Sudah, usaha kami sudah maksimal. Nah, jadi insya Allah mereka yang berjualan sayur sambil mengaji tetap bisa dapat Lailatul Qadar. Pokoknya malam ini kita jadikan momentum untuk berdoa. Nah, makanya orang itikaf 10 hari terakhir ini dalam rangka siapa tahu pas turun, pas kita di masjid kan aman gitu loh pikirannya itu. Jadi pas kita di masjid, pas turun, pas kita di masjid gitu sambil doa itu. Tapi kalau di rumah, iya nek pas mudun, pas dungo, nah yang mana jeding gitu. Atau urusan yang lain, hanya kekhawatiran itu saja. Tapi di masjid lebih utama, kemungkinan untuk dapatnya lebih besar, peluangnya lebih besar. Nah, ini tidak kemudian gembosi yang ke masjid. Ini karena memang tidak bisa ke masjid, urusannya jualan sayur. Jangan sampai kita kemudian mengklaim orang yang di pasar itu tidak pernah dapat Lailatul Qadar. Kita tidak tahu. Ya, jadi kita harus selalu berbaik sangka dengan orang lain. Dong, setiap malam itu banyak anak-anak ke rumah saya. Mulai jam 11:30, nanti pulangnya jam 3. Sholat, berdoa, nama masjid kan oleh itikaf itu, tidak di rumah sini. Malu saya ke masjid itu, saya jarang ke masjid, di sini saja. Jadi di teras rumah itu, malam-malam sholat. Terus kita anggap sampai nanti ini gak iso oleh Lailatul Qadar, buyar. Buyar nanti, kasihan. Maka pertanyaannya bagus. Itu ya? Nih. Sudah 9:30, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.